Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memberikan review harga HP yang cukup murah. Tidak cukup murah ya, sebenarnya sangat-sangat murah sekali. Ini adalah review dari saya ketika saya mendapatkan HP ini sekitar 2 hari yang lalu. Dan HP ini saya bandrol harga Rp225.000 dan sudah 4G. Jadi sudah 4G ya, jaringannya itu sangat-sangatlah bagus, dengan HP yang cukup mungil dan pas di tangan lah. Ketika itu ada yang tanya sih, sebenarnya sebagian teman, bang, ada enggak HP yang itu harganya cukup murah tapi bandel? Maka ketika itu saya masih belum mempunyai stok, tapi untuk sekarang saya mempunyai stok 1 unit HP ini. Jadi bagi kalian yang ingin mempunyai HP Samsung dengan harga yang sangat murah tetapi dengan kualitas yang badak, maka HP ini sebagai pilihan. Ataupun paling tidak kalian ingin mengetahui informasinya, bisa melihat video ini. HP ini dengan RAM tidak sampai 1 GB ya, jadi RAM-nya cuma sekitar 700 MB. Tetapi pernah saya coba untuk browsing dan sejenisnya, benar-benar cukup lumayan dan tidak pernah mengalami gagal. Bahkan untuk streaming YouTube sendiri tidak terputus sama sekali. Itu sendiri pun saya pakai kartu Tri dengan jaringan 3G masian H+, apalagi kalau sudah yang 4G. Kelebihan dari HP ini adalah baterainya juga cukup kuat dengan harga yang cukup murah, dengan layar cukup mungil, dan ini cukup bagi kalian yang mempunyai uang pas-pasan. Misalkan kalian mempunyai uang sekitar 300 ke bawah, maka HP ini sudah cukup kalian punyai. Jadi jangan bingung untuk mempunyai HP yang sejenis HP ini. Dan juga untuk internal HP ini sudah ada 8 GB dan bisa kalian isi untuk eksternalnya. Kartunya sudah 2 dan kamera juga cukup lah untuk memakainya. Jadi bagi kalian yang butuhnya hanya WA dan Facebook, saya kira sangat memadai dan cukup kuat ya. Kita lihat untuk view di HP ini seperti ini kameranya, dan untuk tampilan yang lain depan sebenarnya cukup elegan ya. HP ini ya, kecil, mungil, dan cukup bervariasi lah. Yang intinya adalah kelebihan HP ini adalah, saya kira adalah di harga dan juga bandel, tidak terlalu lemot. Daripada kalian membeli HP sejenis Advan Evercross yang secondnya dengan RAM, misalkan RAM 3 ataupun RAM 2, sudah internal besar, layar besar, tetapi saya jamin HP-HP tersebut untuk browsing sangat lemah, apalagi kekuatannya. Kalau pas jatuh, HP ini benar-benar badak sekali. Dan kelebihan juga HP ini ketika untuk pengisian, saya kira tidak seperti HP-HP yang lain ya, cukup bisa dipakai untuk 1 hari baterainya ketika kalian memakainya. Kita lihat untuk baterainya. Saya akan sedikit mereview juga bagaimana cara mengecek HP ini masih segel atau tidak ya. Kalian akan mengetahui ini adalah tutup dari soket LCD. Cukup jika ini dia seperti bekas goresan ya, maka otomatis HP itu pernah dibuka untuk segelnya dari situ ya. Itu akan kelihatan sekali bekasnya, tetapi memang sebagian tidak terlihat untuk bekas dari pelepasan tutup LCD tersebut. Yang kedua adalah kita akan sedikit mereview bagaimana kalian mengetahui baterai itu masih segel atau tidak. Saya akan sedikit membandingkan ya. Ini adalah baterai yang ori, kelihatan jelas dari tulisan, dari warna. Nah, ini sebagai perbandingan ya. Ini adalah baterai Samsung palsu.
dan akan sangat kelihatan. Tetapi bagi kalian yang pemula memang agak sulit ya membedakannya. Tapi yang sudah terbiasa dalam menilai suatu HP, ini cas ori, ini baterai palsu, ataukah ini HP ini bukan HP Samsung asli atau KW, maka itu sangat mudah, hanya dengan sekilas pandangan akan kelihatan jelas apakah itu original ataukah itu KW. Baik, itu sedikit review yang bisa saya kasihkan kepada kalian. Bagi kalian yang mempunyai uang sekitar 300.000 rupiah, maka saya rekomendasikan HP ini ya. Cuma untuk stok ya itulah, namanya HP second, tiap daerah beda, tiap tempat ada atau tidak. Untuk harganya ya saya tidak bisa memastikan untuk setiap tempat ya apakah itu sama atau tidak. Terima kasih telah melihat video ini. Bila bermanfaat, cukup kalian subscribe channel ini dan komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.